وصحبه ومن استنى بسنته ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita di bulan Ramadan ini, di malam Ramadan ini. Ya, dengan nikmat-nikmat itu tentunya patut kita syukuri, sampai-sampai Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya adalah, dan jika kalian ingin menghitung satu saja. Jadi nikmat itu merupakan munfarid. Munfarid itu artinya singular. Singular itu artinya kata tunggal. Jadi Allah mengatakan, wahai manusia, kalau satu nikmat yang sudah aku kasih kepada anda tidak mungkin sampai menghitungnya. Tentu kita semua di sini bersaksi bahwasannya nikmat dari Allah itu tidak cuma satu. Ayat kalimat yang menggunakan wa in ta'uddu ni'matallah, laisa ni'mat, bukan nikmat-nikmat, tapi satu. Tandanya kalau kita membaca ayat itu dan memahami betul maknanya, kita akan menangis. Kenapa? Bayangkan satu nikmat saja kita mau hitung. Contoh dari nikmat penglihatan. Dengan penglihatan kita bisa mendengar. Dengan penglihatan kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Dengan penglihatan kita bisa terselamatkan. Dengan penglihatan kita bisa mengidentifikasi banyak sekali. Sampai-sampai tak heran Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau satu saja nikmat Allah tidak mungkin kita bisa hitungkan. Tentunya banyak sekali nikmat Allah yang tidak dapat kita hitungkan. Maka kalau ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah, maka ada 1001 alasan kita untuk bersyukur kepada Allah. Jika ada godaan untuk kita tidak bersyukur, maka sekali lagi kita masih banyak alasan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkenan mencurahkan taufik dari hidayahnya sehingga kita semua tergolong abdan syakur, yaitu hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, melanjuti tadi subuh kita sudah membahas bahwasanya di 10 akhir di bulan Ramadan ada hadiah yang Allah persiapkan bagi siapa saja yang mau. Jadi hadiah ini bagi siapa saja yang mau. Siapa yang mau ialah orang-orang yang benar-benar menghidupkan malam-malam pada akhir malam ini dengan imanan wa ihtisaban, yaitu dengan benar-benar berangkat dari keimanan, bukan karena ajakan orang, bukan karena takut digunjing dan lain sebagainya, tapi benar-benar berangkat dengan iman wa ihtisaban. Ihtisab maknanya adalah orang yang selalu mengejar keutamaan Allah. Ihtisab adalah bukan orang yang leha-leha. Ihtisab adalah orang yang selalu mengambil peluang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ihtisab itu diamnya saja gimana caranya supaya ibadah. Bukankah para Rasul dan juga para sahabat seperti itu? Tidak kemudian Rasul diam kecuali dia berzikir, dan zikirnya itu membuat dia beribadah. Nah, kita kalau misalkan nanti di rumah kita diam, jangan biarkan sejam kita, semenit kita, bahkan sedetik kita berlalu kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin ketika kita diam sekalipun, bagaimana kita mendapatkan pahala? Dengarkan murotal Al-Quran, terlebih yang kemudian ada terjemahnya. Kan sekarang ada ya, satu ayat dibacakan oleh syekhnya kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang. Dari ayat-ayat dibacakan Indonesianya mungkin ada yang kemudian menyantol maknanya di hati kita sehingga terus kita ingat. Masya Allah, banyak sekali caranya, termasuk dalam menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ini. Kalau kita sebutkan banyak sekali, di antaranya adalah salah satunya menjaga sholat, terutama sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat isya, diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang sholat isya maka dia sudah mendapatkan pahala setengah malam. Jadi dia kan ibarat sholat dari ba'da isya sampai tengah malam. Tapi barang siapa yang kemudian menyambungnya sampai kemudian dia sholat subuh berjamaah, maka satu malam penuh. Jadi masya Allah pahalanya luar biasa. Yang kedua adalah sholat tarawih. Jadi tarawih itu artinya ringan. Kenapa disebutkan ringan? Kalau dahulu syariat sholat qiyamul lail itu dianjurkan untuk tidur dahulu. Tapi ketika bulan Ramadan kita boleh melaksanakannya setelah sholat isya. Maka itu akan menjadi ringan. Dan dijelaskan lagi luar biasanya sholat tarawih ini, barang siapa yang sholat tarawih ma'al imam, bersama dengan imam sampai kemudian selesai, maksudnya sampai sholat witir, dia sholat bersama imam, gitu ya, maka ditetapkan baginya karena kasolatil lailah, sebagaimana dia sholat malam satu malam penuh. Jadi tandanya dia seibarat sholat dari pada isya sampai menjelang sholat subuh.
Tapi bayangkan kita, kesalahan kita di Indonesia ini banyak yang kemudian belum selesai imamnya, belum witir dia sudah pergi duluan. Entah dia mau menambahkan jumlahnya atau apapun itu, tapi saran saya lebih baik kerjakan sampai witir selesai. Jadi witir itu penyempurna tapi bukan penutup. Jadi kalau kita mau melanjutkan lagi sholat tarawih di rumah 2 rakaat silakan. Jadi jangan sia-siakan, jangan buang pahala yang luar biasa, yaitu pahala apa? Laksana sholat dari ba'da isya sampai menjelang sholat subuh. Itu dengan cara apa? Sholat tarawih bersama imam dan ikuti sampai selesai, yaitu sampai sholat witir. Kemudian yang juga sudah kita bahas adalah tentang muhasabah, di mana di bulan Ramadan ini penting juga muhasabah, karena ayat tentang Ramadan itu kan dari ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Nah, di tengah itu ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib baru uhilla lakum lailatasyam. Yang kita bahas adalah sebagai penutup ini tentang ayat memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi bagaimana supaya zikir kita, supaya kemudian doa kita, dan supaya kemudian sholat kita benar-benar menyentuh. Jangan sampai kemudian kita terjebak seremonial saja. Sholatnya hanya sekedar sholat, berdiri, ruku, kemudian tidak sudah selesai, tidak. Tapi bagaimana sholat ini benar-benar membekas sampai dijelaskan bahwasannya sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Benar-benar akan mencegah dari perbuatan buruk yang efeknya akan merugikan pada diri sendiri maupun mungkar yang efeknya berimbas kepada orang lain. Jadi kenapa kalau sholat kita ini tidak memberikan pengaruh? Jangan-jangan sholat kita ini belum mengecap pada dada kita. Bagaimana caranya supaya sholat ini benar-benar mengecap? Salah satunya memperbaiki hubungan dengan Allah itu dalam ibadah adalah menginstal sikap ihsan. Apa makna ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang. Ketika itu Jibril menjadi seorang pemuda yang tidak pernah nampak, namun juga tidak pernah kelihatan dia ini tanda-tanda safar. Dia ingin mengabarkan tentang akhir al iman, al-Islam, al-Ihsan. Dan yang akan kita bahas adalah tentang ihsan ini. Apa itu? Ihsan maknanya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Jadi bagaimana ketika kita menyembah Allah, kita membuat perumpamaan kita sedang melihat Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Jadi gak ada lagi yang kita pikirkan kecuali kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Gak mungkin kemudian Allah yang sudah memiliki orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, dia sholatnya itu mikirin yang lain. Karena apa? Dia sedang berhadapan dengan zat yang Maha Besar. Yang lainnya gak ada. Ketika rukuknya benar-benar ini posisi saya sedang berukuk kepada Allah, kemudian dia mohon ampun. Ketika sujudnya adalah tempat terdekat antara makhluk dan khalik, antara sang pencipta dengan ciptaan, maka dia banyak memohon ampun. Kenapa kita mohon ampun? Tadi pagi sudah dijelaskan bahwasanya kalau ampunan kita minta, maka yang lain juga akan ngikutin. Kadang kita nih serakah gitu ya. Dunia yang sudah dijamin masih kita minta, tapi akhirat yang belum dijamin di saat kita masih menegakkan, itu seolah kita sampingkan. Maka momentum Lailatul Qadar ini, doanya itu kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tandanya apa? Yang kita minta apa? Ampunan Allah. Gitu ya. Saya ulang sedikit ya yang tadi sebut, karena Umar radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu. Kenapa kemudian mengatakan seperti itu? Karena itu yang dicontohkan. Umar ini adalah 10 nama yang dijamin masuk surga, tapi ketika Rasul mengumumkan ada nama-nama yang kemudian menjadi orang munafik, Umar orang yang pertama yang paling khawatir. Maka dalam rukun ibadah itu selain roja berharap ada namanya al-khawf, ada rasanya takut, namanya takut kita kepada Allah, takut kalau misalkan ibadah kita nggak diterima. Sehingga apa? Mudah-mudahan rasa takut itulah yang membuat ibadah kita makin khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut ini yang membuat kita menjadi kekasihnya Allah sehingga kita sangat dekat. Nah, penting memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena banyak saat ini kita temukan orang yang membicarakan tentang Allah, tapi sedikit orang yang berbicara dengan Allah. Sekali lagi, kenapa memperbaiki hubungan dengan Allah ini sangat penting? Karena saat ini kita temukan banyak orang yang membicarakan tentang Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Mengampuni, Allah Maha Mewujudkan, Allah yang bisa kun fayakun. Tapi sedikit orang yang berbicara dengan Allah. Maksudnya apa? Sedikit dia mau me time gitu ya. Tapi kalau dia mau minta kepada manusia, dia sediakan waktu, dia sediakan pakaian terbaru, janjian jam 9, setengah 9 dia sudah berangkat. Jadi benar-benar dia mempersiapkan waktunya. Tapi kalau dia meminta kepada Allah ala kadarnya. Maka nauzubillah, sekarang kita balik momentum Ramadan ini, momentum Lailatul Qadar 10 malam akhir ini, mari sama-sama kita memiliki me time.
yaitu waktu khusus kita berkhalwat, berjanjian, berduaan dengan Allah tanpa kemudian diganggu satu apapun. Maka tadi pagi kita bahas bahwasanya Rasul itu pakai tenda-tenda. Tandanya apa? Bukan buat tidur. Tenda-tenda itu justru di sana Rasulullah banyak bermunajat, banyak bermuhasabah, banyak menangis tanpa gangguan yang lainnya. Maka silakan yang itikaf cari tempat-tempat tersendiri, cari tempat yang musola yang sepi. Misalkan sana Anda mau nangis, silakan nangis, muhasabah, kemudian memperbaiki diri, introspeksi diri dan bermunajat, doa-doa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah ampuni kita, dengannya kemudian kita laksana bayi baru lahir dan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, jika ada benar yang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.